Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang di Planetarium Jakarta. Pertama-tama, kakak ingin mengenalkan diri kakak dulu ya. Nama kakak Sebastian Jardel. Kalian bisa panggil Kak Seva atau Kak JJ. Nah, kakak ini yang bakal nemenin kalian selama kalian di sini. Jadi kalau kalian butuh sesuatu atau kalian mau ke toilet, bisa bilang ke kakak ya. Nah, sambil keliling, kakak bakal menjelaskan sedikit tentang Planetarium Jakarta. Nah, jadi Planetarium Jakarta ini terletak di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Dan sudah berdiri sejak tahun 1968. Berarti umurnya sekarang udah sekitar 50 tahunan ya. Nah, ide pembangunan planetarium ini pertama kali dicetuskan oleh Bapak Presiden pertama kita. Bapak tahu nggak siapa? Ya, betul banget, Bapak Soekarno. Bapak Presiden Soekarno. Nah, kenapa ya Pak Presiden ingin membangun sebuah planetarium di Jakarta? Jadi alasannya adalah karena beliau tidak ingin bangsa Indonesia tertinggal dalam persaingan ilmu pengetahuan dan teknologi keantariksaan, khususnya astronomi, yaitu ilmu pengetahuan tentang benda langit dan fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Nah, Planetarium Jakarta ini merupakan planetarium tertua di Indonesia. Terus juga di Planetarium Jakarta ini ada 3 fasilitas atau 3 ruangan yang disediakan, yaitu ruang teater bintang, ruang observatorium, dan yang terakhir ada ruang pameran atau exhibition hall. Nah, ruang pertama yang akan kita kunjungi adalah ruang observatorium. Jadi, sejak awal dibangun, Planetarium Jakarta telah dilengkapi dengan ruang khusus untuk melihat langsung benda langit melalui beraneka jenis teleskop atau teropong bintang. Yaitu ruangnya adalah ruang observatorium. Nah, bentuk bangunan dari ruang observatorium ini bisa dibilang unik karena atapnya dibuat seperti bentuk setengah bola yang bisa dibuka tutup, berputar secara horizontal ke segala arah. Kira-kira kenapa ya ruang atap dari ruang observatorium ini dibuat bentuknya itu seperti setengah lingkaran atau setengah bola? Nah, jadi bentuk tersebut dipilih karena alasan teknis seperti untuk mengurangi kuatnya terpaan angin dari luar, mempermudah pengoperasiannya, serta dapat mengamati seluruh daerah langit. Di dalam observatorium ini terdapat beberapa teleskop, diantaranya adalah teleskop ASCO, teleskop Takahashi yang biasanya digunakan dalam kegiatan pemotretan matahari, bulan, dan planet. Dan yang terakhir adalah teleskop Cowden. Letak geografis kota Jakarta ini yang dekat dengan ekuator memiliki keistimewaan, yakni dapat melihat kubah langit belahan utara maupun belahan selatan di saat yang bersamaan. Jadi sebenarnya itu udah tepat banget kalau misalnya observatorium ini tuh dibikin saat pembangunan Planetarium Jakarta. Tetapi sekarang yang menjadi kendala utamanya itu adalah polusi udara dan cahaya. Secara pengamatan visual untuk benda langit redup yang terdapat di langit malam itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya untuk melakukan pemotretan, hal ini menjadi sangat sulit dikarenakan polusi udara dan polusi cahaya itu. Dengan kondisi demikian, maka kini fokus kegiatan di ruang observatorium itu lebih pada memperkenalkan kepada masyarakat tentang apa itu kegiatan observasi atau praktek ekonomi dan pendokumentasian fenomena astronomi. Jadi tidak difokuskan lagi untuk riset atau penelitian. Kalaupun dilakukan penelitian, hanya sebatas untuk membantu dunia astronomi profesional, dan itu juga mereka harus berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Observatorium Bosca ITB di Lembang, Bandung, maupun LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Selain teleskop yang diletakkan di ruang observatorium, masih terdapat 10 teleskop portable yang dapat dibongkar pasang tergantung kebutuhan dan dapat dibawa ke lokasi dimanapun tempat pengamatan yang dipilih. Nah, selain untuk pengamatan, ke-10 teleskop portable tersebut juga digunakan untuk sarana pembelajaran,
baik yang dilakukan di Planetarium Jakarta maupun di luar, semisal untuk penyuluhan ke sekolah, kegiatan hisab rukyat, dan pembinaan astronomi amatir, peliputan fenomena astronomi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ruang berikutnya, yaitu ruang exhibition hall atau ruang pameran. Nah, jadi sekarang kita udah berada di ruang pameran utama. Di ruang utama ini terdapat gambar benda-benda langit berupa lukisan maupun foto yang diperoleh melalui peralatan astronomi. Selain itu, ada ragam miniatur warna antariksa, koleksi meteorit yang jatuh di Tambak Watu Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 1975 di halaman rumah Bapak Subina. Nama meteoritnya adalah meteorit Tambak Watu. Lalu ada juga miniatur matahari dan planet dan alat simulasi fase bulan. Nah, kita akan lanjut ke ruang berikutnya, yaitu ruang kedua, ruang pameran pendukung. Jadi ruang pameran pendukung ini itu merupakan sebuah lorong yang berisi lukisan zodiak dan ragam foto astronomi beserta penjelasannya. Maksud dari ditampilkannya beragam foto ini, selain untuk menambah wawasan, adalah agar pengunjung tidak bosan saat menunggu waktu pertunjukan di teater bintang. Jadi kayak kita sekarang ini sambil nunggu waktu pertunjukannya dimulai, kita keliling ruang pameran dulu buat nambah ilmu pengetahuan. Terus juga sekarang kita akan menuju ke ruang terakhir nih, ada yang bisa dibilang merupakan ruang favorit pengunjung planetarium. Ada yang masih ingat gak ruang apa? Ya, bener banget, yaitu ruang pertunjukan teater bintang. Nah, ruang pertunjukan teater bintang ini di sini nanti kalian akan menonton sebuah pertunjukan bertema astronomi. Jadi kayak nonton film aja gitu, tapi filmnya itu bertema tentang alam semesta dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet di tata surya. Seru banget deh pasti kalian suka. Nah, sekarang kita bakal masuk ke ruang pertunjukannya. Nanti duduknya jangan rebutan ya, yang rapi dan jangan berisik pas udah mulai. Nah, gimana tadi? Seru nggak tuh filmnya? Pada suka nggak? Wih, pada suka semua ya? Nah, karena kita tadi udah keliling planetarium, mulai dari ruang observatorium, ruang pameran, dan udah nonton film di ruang pertunjukan, berarti tur kita udah selesai ya. Terima kasih adik-adik udah datang ke Planetarium Jakarta. Semoga tur kita ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan adik-adik semua. Kakak juga minta maaf kalau misalnya tadi selama tur ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati adik-adik. Sekali lagi makasih ya semuanya. Sampai jumpa lagi.